Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 7 DPR RI bersama mitra kerja menyalurkan bantuan untuk pengungsi Gunung Semeru di Desa Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi mendorong Kementerian ESDM untuk memitigasi dampak bencana melalui pemasangan teknologi khusus deteksi dini erupsi. Bambang Haryadi bahkan meminta setiap gunung yang berpotensi erupsi perlu diawasi oleh satu unit pelaksana teknis khusus. Kenapa tidak ada deteksi dini? Sebenarnya udah ada, cuma alatnya itu tidak khusus seperti dikhususkan satu gunung. Kita berharap bahwa ke depan Komisi 7 akan mendorong Menteri SDM untuk lebih mengintensifkan atau meningkatkan masing-masing minimal lah per gunung yang berpotensi 30 itu satu UPT. Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang, Jawa Timur Indah Amperawati Masdar menyambut positif gagasan yang disampaikan oleh Komisi 7 DPR RI. Menurutnya, teknologi khusus untuk deteksi dini erupsi sangat dibutuhkan di wilayah Gunung Semeru yang terbilang cukup aktif. Diskusi antara vulkanologi sama Komisi 7. Tentu harapan kami Gunung Semeru kan terus aktif, sehingga apabila dilengkapi dengan alat-alat yang lebih canggih tentu kami akan merasa lebih nyaman dan aman untuk masyarakat di sekitarnya. Komisi 7 DPR RI bersama mitra kerja menyalurkan bantuan untuk pengungsi Gunung Semeru di Desa Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Bantuan tersebut berupa pakaian dan berbagai kebutuhan anak senilai ratusan juta rupiah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Kerjasama nota kesepahaman antara Badan Keahlian atau BK DPR RI dan Telkom University ditandatangani. Kerjasama ini merupakan bagian dari pembangunan Big Data Parlemen dengan menyerap banyak pengetahuan teknis menyangkut pembangunan data dari Telkom University. Kerjasama nota kesepahaman antara Badan Keahlian atau BK DPR RI dan Telkom University ditandatangani. Kerjasama ini merupakan bagian dari pembangunan Big Data Parlemen dengan menyerap banyak pengetahuan teknis menyangkut pembangunan data dari Telkom University. Innocentius Samsul mengatakan pada era digital saat ini, pertumbuhan data meningkat dengan sangat pesat. Hal ini disebabkan proses pertukaran informasi yang sangat cepat seiring perkembangan teknologi informasi yang didukung dengan meningkatnya penggunaan internet. Menurutnya, pembangunan pusat data analitik di DPR sangat penting untuk dilakukan agar tercipta kebijakan-kebijakan yang lebih baik. Jadi ketika kita bicara tentang satu data, maka pada saat yang sama kita harus melindungi perlindungan data yang ada di situ dengan sistem keamanan data. Tapi undang-undangnya ada 3. Satu data, perlindungan data, dan sistem keamanannya. Rektor Universitas Telkom, Adi Wijaya mengungkapkan, potensi Big Data akan mempercepat proses pengambilan kebijakan nasional karena berbasis data yang akurat. Kenapa demikian? Karena sesuai purpose kami bahwa Telkom University ada itu adalah untuk berkontribusi untuk bangsa. Nah, dengan adanya kolaborasi ini, insya Allah kolaborasi itu bisa diwujudkan karena memang dari sisi cakupan yang namanya DPR RI itu adalah keterwakilan dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga manfaatnya insya Allah kontribusi ini akan menjadi keberkahan untuk seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Teddy Sunario, TVR Parlemen, laporkan. Masalah kurangnya personil Basarnas dalam penanganan bencana merupakan hal yang selalu terjadi. Untuk itu Komisi 5 DPR RI meminta Basarnas bisa berpikir kreatif, salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan organisasi yang memiliki kemampuan dasar penanganan bencana. Masalah kurangnya personil Basarnas dalam penanganan bencana merupakan hal yang selalu terjadi. Untuk itu Komisi 5 DPR RI meminta Basarnas bisa berpikir kreatif, salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan organisasi yang memiliki kemampuan dasar penanganan bencana. Ditemui saat meninjau kapal Basarnas di Cilegon, Banten, Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi 5 DPR RI, Syarif Abdullah Al-Qadri, mengatakan kejadian kecelakaan baik laut, darat, maupun udara bisa saja terjadi di beberapa titik.
Untuk itu keterbatasan personil yang dihadapi Basarnas harus dapat ditangani dengan menambah tenaga-tenaga di luar personil Basarnas. Kita menyarankan juga kepada Basarnas yang mungkin bisa merekrut tenaga-tenaga yang di luar, yang organisasi, yang ada kaitannya biasa latihan seperti pramuka, pencipta alam, yang mungkin basic mereka juga ada bersinggungan dengan latihan-latihan itu, tinggal itu bisa dijadikan cadangan untuk diberikan pelatihan-pelatihan oleh Basarnas ketika terjadi hal-hal yang memerlukan sumber daya manusia, itu bisa digunakan. Anggota Komisi 5 DPR RI Sumail Abdullah mengatakan, terkait masalah kekurangan personil, Basarnas harus bisa memberikan pelatihan-pelatihan terpadu yang melibatkan masyarakat, sehingga ketika terjadi bencana, masyarakat bisa turut membantu penanganan. Saya melihat secara peralatan sudah lengkap, ya, dan yang perlu didorong ke depan bahwa pada personel, kesiapsiagaan personel, ya, mereka turun dengan cepat, dengan sigap, dengan tanggap, karena keselamatan yang ada di kita ini harus menjadi prioritas lah. Dari Provinsi Banten, Citra Ananda, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari Komisi 7 DPR RI terkait dengan pengembangan pembangkit listrik geotermal harus dioptimalkan. Tetaplah bersama kami. Komisi 10 menyambut baik penetapan gamelan sebagai warisan budaya tak benda ke-12 dari Indonesia oleh UNESCO. Penetapan tersebut diputuskan dalam sidang UNESCO ke-16 di Paris, Prancis. Komisi 10 menyambut baik penetapan gamelan sebagai warisan budaya tak benda ke-12 dari Indonesia oleh UNESCO. Penetapan tersebut diputuskan dalam sidang UNESCO ke-16 di Paris, Prancis. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan dengan diakuinya gamelan sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia, gamelan harus dilestarikan melalui pendidikan dan pelatihan, baik secara formal maupun non-formal, melalui festival, pawai, pertunjukan, dan pertukaran budaya. Sekarang setelah gamelan, masih banyak lagi yang harus kita perjuangkan di UNESCO, termasuk kebaya. Ini khusus gamelan, berarti jangan sampai ini hanya menjadi barang antik. Dunia sudah mengakui. Nah, ini harus ditangkap oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana anak-anak bisa belajar gamelan sejak dini. Karena gamelan ini mengajarkan nada-nada yang harmoni. Ini akan sesuai dengan proses pengajaran Pancasila melalui seni dan budaya. Agustina berharap inskripsi gamelan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO dapat meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap gamelan. Sebelumnya Indonesia sudah menginskripsikan 11 elemen budaya lainnya yaitu wayang, keris, batik, pendidikan dan pelatihan batik, angklung, tari saman, noken, 3 genre dari tari tradisional Bali, seni pembuatan kapal pinisi, tradisi pencaksilat, dan pantun. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendukung adanya pengembangan sumber energi baru terbarukan, salah satunya pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, dalam kunjungan kerja spesifik ke pembangkit listrik tenaga panas bumi di Lahendong, Tomohon, Sulawesi Utara, menyampaikan pembangkit tenaga listrik panas bumi bisa mengambil peran dalam pemerataan pemanfaatan sumber energi baru, utamanya sebagai pengganti energi fosil. Pemanfaatan panas bumi sebagai sumber pembangkit listrik juga merupakan upaya mendukung target pemerintah terkait dengan bauran energi sebesar 23% tahun 2025. Jadi kami berharap dalam kunjungan ini kami bisa melihat dan membandingkan operasi yang ada di kawasan Lahendong ini dengan beberapa geothermal unit yang telah kami datangi sebelumnya. Kedepannya kita memang perlu mempercepat memfasilitasi progres dari pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan.
Anggota Komisi 7 DPR RI, Diah Nurwitasari, mengatakan potensi sumber energi panas bumi yang ada di Indonesia ini belum terkelola secara maksimal. Untuk itu dibutuhkan keseriusan dalam pengelolaan maupun pengembangan untuk proses produksinya agar dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Tadi kita sudah dengar ya untuk geotermal sendiri kita itu baru sangat sedikit ya dari potensi yang luar biasa besar tadi gitu. Dan berarti kan harus ada keseriusan terkait dengan baik itu investasi di dalam pengembangan maupun juga produksi berikutnya. Hingga saat ini, pemerintah total memiliki 13 pembangkit listrik tenaga panas bumi yang tersebar dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Dari Tomohon, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Meningkatnya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi catatan dan evaluasi pencegahan. Badan Legislasi DPR RI berupaya memberikan perlindungan bagi pekerja melalui penguatan regulasi dalam rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ditemui usai rapat pleno rancangan Undang-Undang TPKS di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Badan Legislasi DPR RI Santoso mengatakan, perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual bagi pekerja di perusahaan sektor informal dan formal harus diutamakan dengan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan dari kasus eksploitasi kejahatan seksual. Ada juga kan di kita korporasi yang bekerja dalam bidang jasa hiburan. Bisa saja ada eksploitasi seksual di mana para pekerjanya dijanjikan bekerja jadi tenaga administrasi misalnya, tapi nyatanya mereka dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Anggota Badan Legislasi DPR RI Desi Ratnasari mengatakan, rancangan Undang-Undang TPKS harus mampu memberikan perlindungan hukum kepada korban dan saksi penyandang disabilitas. Kami juga ingin memberikan perlindungan kepada korban maupun saksi penyandang disabilitas, itu yang paling utama. Lalu kemudian yang harus dipikirkan juga adalah bagaimana hal itu bisa diimplementasikan. Misalnya untuk penyandang disabilitas yang tunagrahita, lalu kemudian dia mengalami kekerasan seksual, lalu kemudian dia hanya bisa mendengar tapi tidak bisa melihat, ini juga agak kesulitan untuk bisa mengumpulkan bukti. Data Komnas Perempuan terdapat 4.000 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sejak Januari hingga September 2021. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak. Ajib dan Bahri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda. Setelah jeda berikut ini. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin melalui konferensi pers secara virtual mengkonfirmasi temuan virus corona varian Omikron di Indonesia. Merespons hal ini, pimpinan DPR RI menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mengantisipasi kasus tersebut. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin melalui konferensi pers secara virtual mengkonfirmasi temuan virus corona varian Omikron di Indonesia. Merespon hal tersebut, pimpinan DPR RI mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mengantisipasi kasus tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, DPR RI berharap pemerintah segera mengambil langkah terbaik setelah ditemukannya kasus varian baru corona Omikron di Indonesia. Ya, saya rasa pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah mendapatkan kabar ini, dan kita menunggu kabar secepatnya dari pemerintah, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, dan kita akan ikuti. Sufmi Dasko Ahmad juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Ya, kita himbau kepada masyarakat supaya jangan panik, lalu kemudian kepada masyarakat juga kita himbau mari kita sama-sama tetap jaga protokol kesehatan. Kepada para pengusaha makanan dan hiburan juga itu tetap
dijaga protokol kesehatan di tempat masing-masing. Virus COVID-19 varian Omicron pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada akhir November 2021 lalu. WHO menetapkan Omicron sebagai VOC atau Variant of Concern karena memiliki sifat yang mengkhawatirkan, diantaranya lebih cepat menular dan dapat melemahkan efek vaksin. Zikri Amin dan Yaserto Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI menyerap aspirasi Forum Ulama dan Habib Ahli Sunnah wal Jamaah se-Jawa Tengah terkait dugaan perlakuan hukum yang diskriminatif pada kelompok agama. Komisi 3 DPR RI menyerap aspirasi Forum Ulama dan Habaib Ahli Sunnah wal Jamaah se-Jawa Tengah terkait dugaan perlakuan hukum yang diskriminatif pada kelompok agama. Dalam forum tersebut, para ulama menyampaikan aspirasinya terkait penegakan hukum di Indonesia yang dipandang diskriminatif terhadap umat Islam. Para ulama secara tegas menolak keras dan melawan segala bentuk agenda Islamofobia yang memberi stigma dan labelisasi buruk bagi umat Islam ataupun agama-agama yang ada di Indonesia. Para ulama meminta agar perlakuan diskriminatif khususnya terhadap para ulama dapat dihentikan. Salah satunya terkait kasus yang dialami Habib Rizik Syihab, Hanif Alatas, dan Andi Tatat dalam kasus RS Umi. Para ulama juga menyebutkan kasus penangkapan 3 ustadz baru-baru ini. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan semua aspirasi yang disampaikan oleh Forum Ulama dan Habaib segera ditindaklanjuti oleh Komisi 3 dan mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan hukum yang berkualitas tanpa diskriminasi. Dalam rangka menggugah Komisi 3 untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap aparat penegak hukum yang masih tersamar duga-dugaan bahwa ada yang tidak adil alias diskriminatif. Kami dari Komisi 3 tentunya akan mempelajari secara baik, makanya tadi saya sampaikan jika ada bukti-bukti keterlibatan para aparat penegak hukum yang melakukan diskriminatif terhadap penegakan hukum yang ada di Republik ini, berikan buktinya kepada kami. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhirlah sudah pemirsa perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria berikutnya.